Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih sudah bertanya, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Tapi sepertinya saya lihat Ibu kurang bersemangat. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan? Betul, Bu. Saya ingin bercerita dengan Ibu. Jadi begini, Bu. Saya bingung dengan anak didik saya. Kenapa setiap kali saya masuk kelas, ada aja yang membuat hati saya tidak senang dan membuat emosi saya memuncak. Jadi begitu ya, Bu. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Begini, Bu, saya memiliki masalah di dalam kelas saya. Setiap saya masuk kelas, pasti ada anak yang bertengkar, tidak mau membuat tugas, ada anak yang suka sekali mengganggu temannya, dan masih banyak lagi yang membuat saya emosi. Sehingga pembelajaran di dalam kelas saya rasanya kurang efektif. Karena setiap kali saya melihat hal tersebut, saya terbawa emosi, Bu. Tidak hanya satu atau dua kali, Bu. Hal ini sudah sangat sering terjadi dan saya temui di dalam kelas saya, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Setelah mendengar cerita Ibu, dapat saya simpulkan permasalahan Ibu yaitu ada beberapa anak yang suka bertengkar, mengganggu temannya, dan ada anak yang sering tidak membuat Iya, Bu. tugas sehingga membuat Ibu tidak bisa menahan emosi karena hal ini terjadi berulang-ulang. Seperti itu ya, Bu? Betul sekali, Bu. Karena menurut saya, keadaan hati saya sangat berpengaruh pada proses pembelajaran saya di dalam kelas, Bu. Betul sekali, Bu. Suasana hati seorang guru sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan? Oh, rencana yang ingin saya lakukan, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Mungkin saja selama ini murid saya kurang terpenuhi kebutuhan belajarnya, Bu. Sehingga banyak siswa yang suka cari perhatian kepada saya. Jadi saya ingin mencoba memahami mereka lebih dalam lagi, Bu. Tentunya saya harus bisa mengontrol emosi saya lebih baik lagi, Bu. Ya, bagus sekali ya, Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Terkadang kita memang dituntut untuk bersikap tenang, padahal hati kita sebenarnya sudah kacau melihat tingkah murid kita di dalam kelas. Jadi, apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Oh, untuk mencapai tujuan tersebut, saya ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam pembelajaran sosial emosional, sehingga saya bisa mengelola kelas dengan baik lagi, terutama supaya saya bisa mengontrol emosi saya. Bagus sekali, Bu. Setelah kita bercerita panjang lebar, Ibu sudah menceritakan masalah Ibu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita ini? Saya rasa ketika pembelajaran seorang guru harus benar-benar mampu mengontrol emosinya, bagaimanapun keadaan dan tingkah laku muridnya dalam lokal, karena keadaan hati seorang guru sangat besar pengaruhnya terhadap proses pembelajaran, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Keadaan hati seorang guru sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan? Dari siapa saja dukungan yang Ibu butuhkan? Iya, Bu. Oh, kalau dukungan, Bu, mungkin yang sangat perlu saya membutuhkan dukungan terutama itu dari murid saya di dalam kelas. Kemudian dukungan dari teman sejawat, kepala sekolah, dan tidak kalah pentingnya itu adalah dukungan dari orang tua murid. Karena dengan kolaborasi, tujuan akan lebih mudah dicapai, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Dengan kolaborasi, hal yang sulit akan semakin mudah dicapai. Gitu ya, Bu ya. Kira-kira kapan akan Ibu Iya, laksanakan, Bu? Bu. Oh, insya Allah sih sifatnya, Bu. Mungkin setelah ini langsung akan saya laksanakan, Bu.
Oke, Bu. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih telah mendengarkan keluhan saya, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Saya juga terima kasih karena Ibu sudah percaya membagi masalah Ibu yang hadapi dengan saya. Sama-sama, Bu.